Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muslimin. Aw kama wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكئها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, berupa juga nikmat kesehatan. Salawat serta salam saya haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para pengikut beliau, dan kepada para pejuang agamanya Allah yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ajarannya. Dalam kesempatan pada kali ini, saya akan menerangkan atau membahas tentang biografi atau sejarahnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini memiliki imam yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memiliki nama yaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta Al-Kufi. Dan Imam Abu Hanifah sendiri ini lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah 699 Masehi. Dan Imam Abu Hanifah sendiri ini pun diberi gelar yaitu Abu Hanifah yang memiliki makna lurus dan suci. Karena kenapa Imam Abu Hanifah diberi gelar Abu Hanifah? Karena beliau senantiasa dari kecil istiqomah, rajin beribadah, istiqomah kesalahan dia dalam beribadah pada Allah SWT. Dan Imam Abu Hanifah sejak kecil sudah berakhlak yang mulia. Dan Imam Abu Hanifah sendiri pun sejak kecil sudah menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan tahukah kalian kenapa Imam Abu Hanifah ini termasuk dalam salah satu imam 4 mazhab? Karena kenapa? Karena pernah pada suatu ketika ayahnya Imam Abu Hanifah yaitu Sabit dan kakeknya yaitu Zuto. Karena pada suatu ketika Zuto kakeknya Imam Abu Hanifah akan pergi melakukan satu perjalanan sama ayahnya Imam Abu Hanifah yaitu Sabit untuk berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika ayahnya dan kakeknya Imam Abu Hanifah berkunjung atau berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mendoakan supaya dari keturunan Sabit akan melahirkan ulama-ulama, akan melahirkan tokoh-tokoh hebat yang terkenal di zamannya. Dan alhamdulillah doanya dari Ali bin Abi Thalib terkabul dengan melahirkan imam mazhabnya Hanafi dengan nama Imam Abu Hanifah. Dan selepas lahirnya Imam Abu Hanifah dan tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Dan Imam Abu Hanifah ini sendiri tumbuh dan dibesarkan di Kufah. Tapi beliau senantiasa melakukan perjalanan ke Basra, ke Mekah, ke Madinah untuk mengembangkan wawasan atau memperluas ilmu pengetahuan yang ia peroleh. Karena sedari kecil Imam Abu Hanifah, karena keseriusan dia dalam belajar agama, ia telah menghafal Al-Quran dari beliau masih kecil. Dan di masa remaja pun
beliau habiskan waktunya hanya untuk belajar agama dengan tokoh-tokoh ulama yang terkemuka di Kufah. Pada saat usia beliau 16 tahun, ya kan, beliau ini akan melakukan perjalanan ke Kufah, ke Mekah, hanya untuk melakukan perjalanan haji, dan beliau akan berkunjung ke makamnya Nabi Muhammad SAW, yaitu di Al-Madinah Al-Munawwarah. Di dalam perjalanan ketika Imam Abu Hanifah ini akan berkunjung ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah, beliau berjumpa dengan salah satu tokoh tabi'in yang terkenal, yaitu Atta bin Abi Rabi'ah, yaitu tokoh ulama terkemuka di Mekah. Maka beliau berguru dulu kepada Atta bin Abi Rabi'ah, karena keseriusan dia, karena keingintahuan dia dalam belajar agama. Maka ketika dalam perjalanan pun dia sempat berguru kepada Atta bin Abi Rabi'ah, salah satu tokoh ulama terkemuka di Mekah. Dan Imam Abu Hanifah sendiri memiliki guru berjumlah 4.000 orang. 7 orangnya dari sahabat Nabi, 93 orangnya dari kalangan tabi'in, dan sisanya dari kalangan tabi'in. Dan Imam Abu Hanifah sendiri pernah melakukan ibadah haji sebanyak 55 kali. Maka beliau dijuluki sebagai ulama yang cerdas, tegas, dan hebat di zamannya. Dan salah satu kegemaran Imam Abu Hanifah semasa hidupnya itu adalah sering membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Maka tak heran ketika beliau meninggal dunia pada bulan Rajab pada tahun 150 Hijriah, banyak orang menyatakan bela sungkawa kepada beliau. Dan tidak kurang dari 5.000 orang menyolatkan jenazahnya Imam Abu Hanifah. Walaupun Imam Abu Hanifah meninggal tidak membawa kitab-kitab fikih, namun ilmu yang dimiliki beliau tidak terkubur dengan seiringnya wafatnya beliau. Dan ilmu yang dimiliki beliau senantiasa berkembang. Dari mana? Dari murid-muridnya yang menyebar di seluruh dunia. Di antara murid-murid Imam Abu Hanifah itu yang pertama ialah Imam Abu Yusuf Yakub Ibrahim. Yang kedua adalah Imam Muhammad bin Hasan bin ini Asy-Syaibani. Yang ketiga adalah Imam Zulfar bin Husain bin ini Al-Kufi. Yang terakhir adalah Imam Hasan bin Zulfar Al-Lu'lu'i. Di dalam menetapkan suatu hukum, apabila ada orang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, maka yang pertama kali beliau merujuk kepada Al-Quran, yaitu adalah firman dari Allah SWT yang dibawa melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW. Apabila dalam mengistimbatkan suatu hukum tidak ada dalam Al-Quran, maka beliau merujuk kepada hadis, yaitu satu perkataan perbuatan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila dia tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka dia akan mengikuti dari aqwalus sahabat atau kata-kata para sahabat. Apabila tidak ada di dalam kata-kata sahabat, maka beliau merujuk kepada kias, menyamakan suatu perkara dengan perkara yang ada tanpa ada ilat. Contohnya adalah minum khamar itu haram karena memabukkan. Jadi semua yang memabukkan, semua yang bisa bikin kita mabuk itu adalah haram hukumnya. Apabila tidak ada di dalam Al-Quran, hadis, aqwalus sahabah, kias, maka beliau merujuk kepada istihsan. Apabila tidak ada dalam istihsan, maka beliau merujuk pada ijma'. Itu adalah kesepakatan para ulama. Dan apabila tidak ada di dalam Al-Quran, hadis, kias, aqwalus sahabah, istihsan, ijma', maka beliau merujuk pada Maka itu adalah cerita-cerita biografi Imam Mazhab Hanafi, sejarah perkembangan Mazhab Hanafi. Itu adalah ketekunan beliau dalam mempelajari ilmu agama dan metode apa yang dipakaikan Imam Abu Hanifah dalam istinbat ilmu. Jadi itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Kebenaran berasal dari Allah SWT, dan kesalahan itu atas hilafnya atau bodohnya ilmu yang saya miliki. Undur mangkola wala tandur mangkola. Maka kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.